Hai putra Adam, siapapun kau, buka sumbat botol ini dan bebaskan aku. Sebab akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa gaib. Sobat Rizky rahimakumullah, kita pasti sudah mengetahui tentang kisah Nabi Sulaiman dan juga mukjizatnya. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbicara dengan binatang dan juga menaklukkan jin pada zamannya. Namun, apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah kisah setelah zaman Nabi Sulaiman berlalu? Yakni ada sebuah kisah seorang nelayan yang tidak sengaja menemukan botol yang ternyata di dalamnya ada sosok jin jahat yang dulunya telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol itu oleh Nabi Sulaiman karena alasan kemudaratan yang ditimbulkan oleh jin tersebut. Dan berikut ini adalah kisah selengkapnya, sobat. Idris Shah dalam bukunya berjudul Tales of the Dervishes berkisah suatu hari ada seorang nelayan yang terbiasa melaut sendirian menemukan sebuah botol kuningan dalam jalannya. Sumbat botol itu terbuat dari timah. Meskipun bentuknya agak berbeda dari botol lain yang lazim dilihatnya, nelayan itu berpikir kalau botol tersebut berisi sesuatu yang berharga. Lagi pula hari itu tangkapannya jelek. Paling tidak ia bisa menjual botol kuningan itu kepada pedagang kuningan. Botol itu tidak begitu besar. Pada lahirnya tergores simbol aneh, meterai Sulaiman, raja dan guru. Di dalam botol itu terperangkap suatu jin yang menakutkan. Dan Sulaiman sendiri telah membuangnya ke laut agar manusia terlindung dari roh itu sampai saatnya tiba ketika tampil seseorang yang bisa mengendalikannya, menempatkan jin itu pada tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu melayani manusia. Tetapi nelayan itu tidak mengetahui hal tersebut. Yang ia tahu adalah bahwa botol itu bisa ia selidiki dan mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Kulit botol itu bercahaya dan jelas dikerjakan dengan sentuhan seni. Di dalamnya, pikir nelayan itu, mungkin ada intan. Lupa akan petuah, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Nelayan itu kemudian menarik sumbat timahnya. Ia menelungkupkan botol itu, namun tampaknya kosong. Lalu ia meletakkan dan memandangi botol itu. Kemudian terlihat suatu gumpalan asap tipis yang semakin pekat membumbung naik dan membentuk hantu raksasa dan seram yang berseru dengan nyaring. Akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa-peristiwa gaib. Aku memberontak terhadap Sulaiman dan ia mengurungku dalam botol laknat ini. Nah, sekarang kau akan kubunuh. Nelayan itu ketakutan dan tersungkur di pasir sambil menangis. Akan kau bunuh jugakah orang yang membebaskanmu? Tentu saja, kata jin itu. Sebab berontak adalah sifatku dan merusak adalah keahlianku. Meskipun kurungan itu telah menahanku ribuan tahun lamanya. Sekarang nelayan itu menyadari bahwa alih-alih mendapatkan keuntungan dari tangkapan, tak disangka ia akan binasa begitu saja tanpa alasan yang bisa dimaklumi. Ia memandangi meterai pada sumpal botol itu dan mendadak terfikir olehnya suatu ide. Kau tak mungkin muncul dari botol itu, katanya. Botol itu terlalu kecil. Apa? Kau meragukan ucapan pemimpin para jin? Teriak bayangan itu. Dan jin itu pun mengubah dirinya menjadi gumpalan asap dan ia masuk kembali ke dalam botol itu. Nelayan itu mengambil sumbat tadi dan memeteraikannya pada botol itu.
Kemudian botol itu dilemparkan jauh-jauh ke dalam lautan. Sobat Rizky rahimakumullah, berpuluh-puluh tahun lewat sampai suatu hari nelayan lain, yaitu cucu nelayan pertama tadi, menebarkan jalannya di tempat yang sama dan mendapati botol itu. Ia menaruh botol itu di pasir. Ketika baru saja hendak membukakannya, ia teringat akan nasihat ayahnya yang diturunkan dari kakeknya. Bunyi nasihat itu adalah, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Dan tepat pada saat itu, karena guncangan pada penjara logam itu, si jin terbangun dari tidurnya dan berseru, "Hai putra Adam, siapapun kau, buka sumbat botol ini dan bebaskan aku, sebab akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa gaib." Karena mengingat pesan leluhurnya, nelayan muda itu pun meletakkan botol itu dengan hati-hati di dalam sebuah gua. Lalu ia mendaki bukit karang yang terjal di dekat situ, mencari pondok seorang bijaksana. Ia pun menceritakan semuanya kepada orang bijaksana itu yang berkata, "Pesan leluhurmu itu benar adanya. Kau harus melakukannya sendiri. Tetapi terlebih dahulu kau harus memahami cara mempergunakannya." "Tetapi apa yang harus aku lakukan?" tanya pemuda itu. "Pasti ada sesuatu yang kau rasa ingin kau lakukan," kata orang bijaksana itu. "Aku ingin membebaskan jin itu agar dia bisa memberiku pengetahuan ajaib, atau mungkin gunungan emas dan lautan zamrud dan semua pemberian lain yang biasa diberikan oleh para jin." "Harapanmu itu tidak akan terjadi," kata sang guru. "Sebab ketika jin itu dibebaskan, ia mungkin tidak akan mengabulkan keinginanmu itu, atau mungkin ia akan memberikannya tetapi mengambilnya kembali, karena kau tak punya cara untuk melindungi para jin. Belum lagi petaka yang bisa saja menimpamu ketika kau melakukan sesuatu serupa itu. Sebab manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya." "Kalau begitu, apa yang seharusnya aku lakukan?" "Mintalah jin itu sebuah contoh pemberian yang bisa ia berikan. Mintalah cara menjaga pemberian itu dan ujilah caranya. Mintalah pengetahuan, jangan barang milik, sebab milik tanpa pengetahuan adalah sia-sia. Dan itulah penyebab semua kekhawatiran kita." Sekarang karena telah waspada, pemuda itu bisa menyusun rencananya ketika ia kembali ke gua tempat botol jin itu diletakkan. Ia pun mengetuk botol itu dan terdengar suara jin itu berkata, redam tetapi mengerikan, "Dalam nama Sulaiman yang perkasa, damai baginya, bebaskan aku, wahai putra Adam." "Aku tak percaya bahwa kau seperti yang kau akui dan bahwa kau memiliki kekuasaan seperti yang kau katakan," jawab pemuda itu. "Kau tak percaya? Tak tahukah kau bahwa aku tidak bisa berbohong?" sahut jin itu. "Tidak, aku tidak percaya," kata nelayan itu. "Lalu bagaimana aku bisa meyakinkanmu?" "Tunjukkan padaku kekuatanmu. Bisakah kau mempergunakan kuasa tertentu melewati dinding botol?" "Ya," kata jin itu. "Tetapi kekuatanku ini tidak cukup kuat untuk membebaskan diriku." "Baik sekali. Kemudian kau juga harus memberiku kemampuan untuk mengetahui kebenaran tentang masalah yang ada di pikiranku." Segera saja setelah jin itu menggunakan kemampuan gaibnya, nelayan itu pun segera sadar akan sumber petuah tadi yang diwariskan oleh kakeknya. Ia juga menyaksikan seluruh peristiwa pembebasan jin itu oleh kakeknya berpuluh-puluh tahun silam. Dan lihatlah pula cara untuk menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana memperoleh kemampuan serupa itu dari para jin.
Tetapi ia pun menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dan begitulah si nelayan membawa botol itu dan seperti kakeknya melemparkan kembali ke lautan. Pemuda itu pun menghabiskan sisa hidupnya bukan sebagai nelayan, tetapi sebagai orang yang mencoba menjelaskan kepada orang lain bahaya yang menimpa manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Namun karena sedikit orang yang pernah menemukan jin dalam botol dan tak ada orang bijaksana yang menasihati mereka dalam berbagai hal, penerus nelayan itu memutarbalikkan apa yang mereka sebut ajarannya dan menirukan penjelasannya. Pada akhirnya, penyelewangan itu menjadi suatu agama. Mereka terkadang minum dari botol-botol aneh yang disimpan di dalam kuil-kuil mahal dan serba megah. Dan karena mereka mengagumi kelakuan pemuda nelayan itu, mereka berusaha keras untuk menyamai perbuatan dan sikapnya dalam segala hal. Kini, berabad-abad kemudian, bagi para pengikut agama tersebut, botol itu tinggal lambang suci dan menyisakan misteri. Mereka mencoba saling menyayangi hanya karena mereka menyayangi nelayan itu. Dan di tempat nelayan itu, mereka menetap dan membangun sebuah gubuk sederhana. Mereka memakai pakaian dan perhiasan bagus-bagus serta melakukan ritual yang rumit. Mereka tidak tahu bahwa para pengikut orang bijaksana itu masih hidup. Demikian pula anak-anak, cucu dari nelayan itu. Botol kuningan itu pun tetap tergeletak di relung samudra dan jin itu tertidur di dalamnya. Sobat Rizky rahimakumullah, ada juga kisah lain tentang Nabi Sulaiman yang menyembelih kuda bersayap karena Allah. Lalu Allah menggantikannya dengan anugerah lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kalian karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlalu-berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda hingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Sad ayat 30-33. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia menganugerahkan kepada Daud putra bernama Sulaiman alaihissalam. Allah menguji Sulaiman bahwa dia banyak kembali kepadanya. Lalu Allah menyebutkan perkaranya tentang kuda. Kisahnya begini sobat. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu cintanya kepada kuda untuk digunakan jihad di jalan Allah. Beliau memiliki kuda-kuda yang kuat, cepat dan bersayap. Kuda-kudanya berjumlah 20.000. Karena ia memeriksa dan mengatur kuda-kuda tersebut, ia ketinggalan salat asar karena lupa, bukan disengaja. Saat ia mengetahui bahwa ia ketinggalan melakukan sholat karena kuda-kuda tersebut, ia pun bersumpah, "Tidak, demi Allah, janganlah kalian kuda-kudaku melalaikanku dari menyembah Tuhanku." Lalu beliau memerintahkan agar kuda-kuda itu disembelih. Maka beliau memukul leher-leher dan urat-urat nadi kuda-kuda tersebut dengan pedang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hambanya yang bernama Sulaiman menyembelih kuda-kuda tersebut karena dirinya, karena takut dari siksanya, serta karena kecintaan dan pemuliaan kepadanya, karena dia sibuk dengan kuda-kuda tersebut sehingga habis waktu sholat. Sebab hal tersebut, Allah lalu menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut, yakni angin yang bisa berhembus dengan perintahnya, sehingga akan menjadi subur daerah yang dilewatinya. Perjalanan sebulan dan kembalinya juga sebulan,
Dan tentu ini lebih cepat dan lebih baik daripada kuda. Karena itu, benarlah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya, tidakkah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.